Oke, sambil nunggu yang lain, saya mulai saja dulu. Kita kontrak aja dulu hari ini. Karena nanti 1:30 ada pengenalan prodi untuk adik-adik kalian. Oke, bentar, saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, baik, kita mulai. Oke, jadi hari ini kontrak perkuliahan dulu ya. Sebenarnya sebagian teman-teman kalian sudah ngambil di PAT, makanya ini agak sedikit nih kelas fondasi tahun ini, semester ini. Ini desain fondasi 2 ya, dulu namanya rekayasa fondasi 2, ASKB 509, yang STS kode baru saya belum hafal. Bobotnya 2 SKS. Pengasuh mata kuliahnya Pak Uli, Insinyur Siansa MSc, dan saya. Tapi nanti prakteknya, meskipun kalau kalian buka e-learning, di e-learning itu kan di belakang judul kan pengantar Muhammad Afif Ma'ruf, terus nanti biasa ada Turap Rusliansah. Nah, meskipun di belakangnya ada nama Pak Uli, tapi nanti tetap insya Allah saya yang ngajar full, karena Pak Uli dengan kesibukan beliau tugas tambahan sebagai kepala UPT perpustakaan ULM itu agak-agak sulit untuk meninggalkan tugas karena beliau 2 perpustakaan kan, perpustakaan Banjarmasin, perpustakaan Banjarbaru. Jadi insya Allah nanti yang ngajar saya, tapi nanti namanya nama Pak Uli. Waktunya kita ada perubahan ya, biasanya kan kita sebelumnya kan Kamis itu 13.15 ya, sampai 14.55, tapi ini karena banyaknya mahasiswa dipadatkan, jadi dikembalikan ke asal 13.00 sampai 14.40. Karena kita masih pandemi, jadi kita masih online via portal. Memang nanti ada beberapa yang kelas hybrid, tapi kalau untuk fondasi seingat saya yang kemarin yang ambil hybrid itu kelas Pak Yulian, kelas Pak Markawi sama kelas Pak Pardal nanti. Kalau kelas saya kita tetap online saja dulu. Manfaatnya pertama memberikan dasar khususnya rekayasa fondasi agar pertama mampu mengamati, mengenali dan melakukan pendekatan pemecahan masalah dalam bidang geoteknik secara ilmiah. Kedua, mampu menerapkan ilmunya serta mampu menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang geoteknik. Karena cepat sekali perubahannya ini. Jadi yang kalian pelajari ini konsep dasar. Tapi dengan konsep dasar ini diharapkan kalian bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Contohnya aja tiang pancang kan ya. Tiang pancang tempat kita di Banjar mulai galam, beton, baja, komposit, segala macam bentuknya berubah. Alat pancang juga gitu. Mulai dari kepala babi, kaki 3, tripod, sampai HSPD dan lain-lain. Ya, tapi kalau kalian dasarnya sudah kuat, insya Allah bisa mengikuti. Nah, ini contoh beberapa permasalahan yang kita hadapi di geoteknik. Ada masalah tanah. Masalah tanah itu kelongsoran. Kalian belajar kelongsoran di Mektan 2, stabilitas lereng. Ada penurunan tanah. Kalian belajar penurunan tanah di Mektan 2 juga, konsolidasi. Dan kalau untuk bangunan yang sering adalah masalah daya dukung tanah. Kalian sudah belajar di pondasi 1 itu pondasi dangkal dan dinding penahan tanah. Di pondasi 2 ini kita bicara 2. Kita akan bicara pondasi dalam atau pondasi tiang pancang dan turap nantinya. Tapi meskipun turapnya sekilas saja. Nah, permasalahan tanah ini menimbulkan permasalahan di bangunannya, yaitu pertama penurunan pondasi. Nah, ini di Banjarmasin ya, terutama akhir-akhir ini kalau kalian lihat berita-berita baik di medsos atau di koran itu banyak yang ruko runtuh, kos-kosan amblas dan lain-lain kan. Nah, itu karena salah satunya adalah penurunan pondasi. Kemudian miringnya bangunan. Nah, ini gampang. Kalian kalau di Banjarmasin lihat aja ruko. Jarang ada ruko yang nggak miring. Rata-rata ruko pasti lama-lama akan miring. Nah, itu miringnya bangunan situ. Kasus-kasus dinding penahan tanah. Nah, ini banyak di luar kota. Contohnya kalau kita ke arah Balangan tuh kan kalau ada penahan tanah tuh sering longsor di situ.
Nah, permasalahan tanah dan permasalahan konstruksi ini memerlukan pemecahan atau solusi. Yaitu pertama, kelongsoran tanah, solusinya salah satunya adalah stabilisasi lereng tanah timbunan. Itu bisa menggunakan pancang, kita belajar nanti, atau menggunakan model-model kayak geosintetik, geotekstil, dan lain-lain yang kalian belajar di mata kuliah pilihan perkuatan tanah lunak. Ada lagi kontrol daya dukung dan penurunan, itu kita mulai belajar mulai di Mekan 2 dan Pondasi 1. Kemudian desain pondasi yang memenuhi syarat juga dan dinding penahan tanah yang aman, itu di Pondasi 1. Nah, kesemuanya ini itu memerlukan keahlian, keterampilan, dan karya. Ini adalah beberapa yang akan kalian hadapi nanti kalau kalian sudah lulus dan bekerja di bidang teknik sipil, khususnya di geoteknik. Nah, deskripsinya diharapkan lulusan diberikan bekal pengetahuan tentang tanah dan geologi serta problemanya. Kemudian lulusan tahu dan cara merencanakan pondasi dalam maupun konstruksi turap dengan baik. Jadi yang kita pelajari nanti pondasi dalam ya, spesifik yang panjang, maupun konstruksi turap dengan baik. Lulusan tahu dan mengerti kriteria perencanaan pondasi dalam maupun konstruksi turap, baik pada tanah berpasir maupun tanah lempung. Dan lulusan mempunyai pengetahuan problem perencanaan pondasi dalam konstruksi turap pada tanah pasir maupun lempung dan mampu merancang konstruksi yang sesuai dengan keadaan tanah tersebut. Jadi yang kita bicara di pondasi 2 ini itu pondasi dalam sama turap. Tanahnya apa? Tanah lempung atau tanah pasir. Nah, kalau dia di gambut atau di batuan itu beda lagi kasusnya. Tapi sementara di S1 kita bicaranya lempung sama pasir. Nah, modal dasarnya pertama mekanika tanah, 1, Mekan 2 ya. Kemudian praktikum untuk pemahaman. Pondasi 1, pondasi 2 penyelidikan tanah. Gimana kita akan bicara pondasi dalam dan turap di situ. Ini belum saya ganti kurikulumnya. Sekarang kan kita pakai kurikulum 2020 yang sudah STS ya. Ini belum sempat saya sesuaikan. Tujuannya peserta didik tahu dan mengerti kaitan mekanika tanah dan perencanaan pondasi dalam dan konstruksi turap serta mengetahui dan mengerti tentang kondisi daya dukung tanah dan kuat geser tanah dalam memikul beban maupun tekanan tanah. Nah, jadi yang kalian belajar di pondasi 1 kemarin yang tekanan tanah diam, at rest, terus aktif pasif ya. Kolom sama apa itu satunya? Lupa saya. Itu akan terpakai lagi nanti di konstruksi turap. Karena turap itu kan sama seperti dinding penahan tanah, cuman bedanya kan kalau dinding penahan tanah agak besar, turap kan tipis, bedanya di situ. Daya dukung tanah, daya dukung penahan pondasi dangkal, QU sama Q sama dengan CNC tambah QNQ tambah setengah gamma BN gamma itu akan kita bawa lagi di pondasi dalam. Jadi sambil dibuka-buka pondasi satunya bisa. Ini strateginya online via Simari, kemudian nanti ada tugas, ada UTS, ada UAS. Jangan lupa absennya di portal ya. Saya tadi terakhir ngecek sih sudah 13 yang absen dari 21. Saya belum ngecek lagi. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung WhatsApp saya. Ada beberapa dosen kan yang bikin grup mata kuliah, grup kelas dan lain-lain. Saya kebetulan termasuk yang males lah bahasanya, males ikut grup-grup kayak gitu karena ya grupnya sudah banyak ininya. Jadi kalau ada yang kalian mau tanyakan bisa langsung WA saya sendiri. Tapi kalau bisa sebelum WA saya tanya teman dulu ya, karena biasanya kan lebih efektif kalian diajarin teman daripada diajari oleh dosen-dosen yang gimana ya, emang gitu. Saya sendiri waktu kuliah juga kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa juga atau ada yang kurang jelas, silahkan WA saya. Asal jamnya disesuaikan ya, jangan kalian WA jam 2 malam dan lain-lain ya. Nah, ini referensinya. Seandainya kita offline, ini sudah lengkap di perpustakaan dan di ruang baca prodi sebenarnya. Tapi karena online, ya silahkan kalian cari-cari di internet. Pegangannya pertama Beraja MDAS, Fundamental of Geotechnical Engineering. Kemudian kita biasanya pakai, kalau pakai yang lokal biasa Hari Kristadi yang kita pakai. Jadi Beraja sama Hari Kristadi biasanya. Hari Kristadi bukunya di prodi lengkap ini sebenarnya. Tapi ya itu, kita kan kondisi kayak gini agak sulit, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti tugasnya tulis di A4 atau di semua tugas di kerjaan di A4 atau di double folio.
kemudian di-scan pakai HP aja, kirim via Simari nanti. Kalau kalian buka e-learning itu tugasnya sudah saya setting semua, jadi kalian mau ngerjakan dari sekarang pun silahkan. Tapi ya waktu pengumpulannya kan masih saya kunci, jadi pengumpulannya ngikut waktu itu ya. Ini nilainya, amin dan lain-lain. Ini jadwalnya kecil ya, saya ngambil dari portal ini. Silahkan lihat di portal juga, sudah lengkap sampai 16 kali, sama tanggal-tanggalnya itu di portal sudah ada. Nah, kemudian absensinya by system minimal 80%. Ini bukan saya yang motong ya, by system ya. Jadi kalau kalian kurang nanti sistem yang akan meng-cut kalian. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini udah absen di portal semua? Tinggi sudah, Pak. Tinggi sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, materinya silahkan di e-learning itu sampai UAS sudah saya taruh. Yang belum saya taruh itu cuma soal UTS sama soal UAS. Segala tugas sudah ada di situ semua. Kalau mau sambil dikerjakan silahkan. Atau kalau mau tanya teman-teman kalian yang sudah ngambil di PAT kemarin, kan ada 2 kelas itu yang sudah ngambil kan. Satu kelas saya, satu kelas Pak Yulian, ya silahkan juga ininya. Kita lumayan panjang semester ini, 18 minggu. Karena kita startnya kan biasa September kan. Ini kita start di Agustus, jadi ada 18 minggu. Jadi full 16 kali pertemuan nanti. UASnya di Desember. Mulai tanggal 14 sampai tanggal 30 kalau nggak ada perubahan. Jadi nggak di Januari. Jadi UASnya di Desember. Kalau tanggalnya sih 14 Desember sampai 30 Desember. Itu UASnya di situ. Jadi jadi tahun baru sudah selesai. Tugasnya silahkan dikerjakan, jangan lupa nanti tugasnya semua di Simari. Dan kembali saya ingatkan, meskipun namanya nama Pak Uli, tapi tetap saya yang full ngajar insya Allah ini. Karena Pak Uli agak sibuk, dia sebagai kepala perpustakaan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita kontrak ajar ini. Insya Allah minggu depan kita online lagi. Nanti kalau saya nggak bisa online, ada salah satu yang saya kabari, tolong dikabari teman-temannya nanti ya. Iya.